bukan virus tapi emang lagi batuk aja. Jadi jadi pada hari ini teman-teman kita akan ngisi konten di setiap menu-menu yang teman-teman sudah buat. Kemarin kan sudah kita tahu apa aja sih sebenarnya yang diisi dalam konten-konten kita nanti. Kata kemarin tuh ada yang masih ingat kira-kira apa sih yang apa namanya yang akan diisi di link tersebut, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, jadi kemarin itu teman-teman, Bapak udah menjelaskan bahwa tentang ngisi-ngisi konten. Jadi di dalam menu-menu ini nanti ada konten-konten yang teman-teman harus isi. Apakah aku mau nanya dulu dong sebelum ini, tapi udah siap ya menu-menunya? Tapi sub menunya juga udah siap, teman-teman? Apakah siap, teman-teman? Udah siap isinya? Udah, Mbak. Oh, oke. Ini jika mau dicatat silakan, yang mau record juga silakan, boleh, biar nggak lupa gitu caranya. Jadi teman-teman, untuk kita langsung ke intinya aja. Kalau bisa dilihat, kita ke good news deh. Nah, di good news ini teman-teman, isinya berarti sebuah artikel atau berita yang teman-teman kumpulkan. Itu bebas menuju teman-teman secara di Google kan. Terus memasukkannya itu tuh nanti berupa link di dalam isian good news ini atau berita. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat punya saya. Nah, ini ada salah satu berita yang terambil dari detik iNet. Tapi ini kayak gambarnya, kemudian ketika kita klik, dia akan menuju ke halaman berita yang tadi. Cover ini jepret foto matahari paling detail. Seperti ini. Oke, itu yang kita akan pelajari hari ini. Gimana caranya supaya nanti ketika teman-teman ngebuat sebuah news, itu ada nanti gambar newsnya, terus ada kliknya kayak seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung menuju ke halaman teks seperti itu. Caranya seperti ini. Teman-teman ke dashboard, kemudian nah, kita udah masuk dashboard nih ya. Kuncinya adalah kita main di laman. Laman atau teks. Kemudian teman-teman bisa klik laman aja. Oke, ini kita udah lihat ya semua laman-laman kita. Terus kita cari yang akan dimasukkan berita, news, atau artikel. Terserah teman-teman nanti dikreatifkan aja bagaimana bentuknya. Tapi intinya news berarti seberita ya. Oke, kita lihat. Nah, aku udah ngisi. Oke, dilihat ya teman-teman. Caranya gimana? Kita akan mulai dari awal ya. Biar teman-teman nggak panik. Nah, di Good News ini kan pasti hanya judul tuh. Terus teman-teman kayak misalnya nih mau rapikan atau menambahkan sesuatu, teman-teman bisa enter aja. Kemudian teman-teman pilih tanda plus yang di pojokan di sebelah kanan atau plus ini blok. Terserah, nggak masalah. Teman klik aja tambahkan blok. Belajahi semua. Nah, di sini kan udah tak jelaskan kemarin spoiler sedikit tentang apa sih namanya kampanye terdiri dalam blok teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak dong. Nah, misalnya kalian mau nambahkan nanti misalnya judul lagi atau paragraf itu boleh. Jadi misalnya nih, aku mau nambahkan nih judul lagi lah. Nah, nanti akan muncul tajuk namanya teman-teman. Tajuk. Atau di situ nanti kalau misalnya bahasa Inggris nanti titel. Teman-teman tajuk misalnya nanti berita populer misalnya. Atau hot news saja. Misalnya aku mau nambahkan nanti hot news.
kayak ini, teman-teman jangan lupa enter. Ketika udah muncul lagi tanda kayak gini, baru teman-teman baru teman-teman klik lagi tanda plusnya, kemudian jelajahi semua lagi, teman-teman cari artikelnya. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum menuju ke seperti itu, ada yang tahu gimana caranya screenshot layar? Udah pada tahu pasti ya cara screenshot layar, teman-teman? Tahu kan? Tahu ya screenshot layar ya. Jadi misalnya ini aku udah jadi udah pada tahu semua tentang screenshot layar. Ketika teman-teman screenshot itu pastikan nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, nggak terlalu tidak jelas juga, intinya jelas gitu. Karena bisa penjual pizza di Majalengka gratiskan ongkir di Maudi fotografi. Nah, ketika teman-teman screenshot ini, usahakan ini penuh sampai ke bawah sini. Misalnya mau dapetin gambarnya, usahakan penuh kayak gitu ya. Caranya gimana? Teman-teman bisa nanti kalau mau kayak gitu, tag-nya dikasih kecil aja. Tahu ngecilin teks pasti tentunya tahu pada sebuah halaman. Jadi contoh ya nih ya, di sini ya ada 3 titik, nah dikecilin seperti ini misalnya ya. Terus aku biasanya kalau screenshot layar pakai snipping tool aja. Terus teman-teman screenshot. Nah, kayak gini cukup deh. Snipping tool seperti itu kalau gue udah ke snipping tool sih. Tinggal ada teman-teman crop. Setelah itu nanti bisa masuk ke di save aja Ctrl F langsung nanti bisa masuk ke panel teman-teman menu folder yang teman-teman simpan. Oke, udah cukup seperti ini. Terus kita menuju ke laman. Terus kita tambahkan aja. Terus gambar ya. Lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Kan gak nanya lagi. Jangan paste. Ini satu hal yang mudah untuk dipahami kalau teman-teman bisa perhatikan. Terus ini tambahkan blok. Kalau nggak ada muncul di sini, jelajahi semua. Jangan panik. Jelajahi semua. Kemudian cari di bagian media. Ada gambar. Klik aja. Nah, karena belum pasti ada di pustaka media teman-teman, unggah. Jadi simpan di mana? Misalnya aku di database kuliahan, di satu masukkan, akan muncul di seperti ini. Udah kelar nih maksud teman-teman. Kalau mau tambahkan misalnya kayak kalimat aja, misalnya kayak dijelasin spoiler kalimatnya lah, kata-kata depannya misalnya nih, kata depannya bisa Majalengka, nah boleh, silahkan dengan cara tambahin paragraf. Di bawah sini ada tanda plus, ditakat, boleh terserah. Atau pengen langsung ke bagian tombol yang tadi aku jelasin. Caranya seperti apa, Mbak? Caranya seperti ini, teman-teman. Teman-teman klik aja tombol ini, tambahkan blok lagi, kemudian jelajahi semua. Teman-teman cari tulisan tombol ini di bagian desain. Tombol. Di sini teman-teman bisa tambahkan teks. Misalnya nih, news atau lihat berita. Dan seperti ini kan teman-teman. Gimana caranya nanti tombol ini berfungsi dan terus menuju ke laman berita. Jadi
caranya adalah teman-teman lihat ini apa namanya gambar tautan seperti ini. Teman-teman lihat, zoom deh. Teman-teman lihat ini. Lihat, Mbak. Oke, lihat ya. Nah, teman-teman jangan lupa di copy dulu tapi URL-nya. Ini di copy dulu semuanya. Kemudian teman-teman tadi ini, nah klik aja terus teman-teman URL. Terus kontrol V. Udah nemu ini terus bisa enter atau klik aja. Nah, udah. Jika sudah seperti ini, berarti linknya udah ada di dalam tombol ini, teman-teman. Terus teman-teman tinggal ngatur mau dibuka di tab baru atau di teman-teman, di pack-nya teman-teman. Kalau buka tab baru berarti nanti otomatis dia berpindah ke tab baru. Tak kasih contoh. Misalnya buka di tab baru, klik aja, diaktifkan, kemudian udah seperti ini, terus kita perbarui. Jangan lupa perbarui. Udah, teman-teman kembali ke halaman situsnya teman-teman. Kemudian good news atau news teman-teman. Nah, ini udah ada kan beritanya. Terus lihat berita. Tadi kan new tab ya, jadi apa tab baru, berarti otomatis dia berpindah tab. Kita klik. Nah, dia berpindah kan teman-teman, munculnya di sini. Kak, Iya. maaf tadi menambahkan yang lihat beritanya itu kayak gini ya. Tadi Zoom saya ini keluar sendiri. Oh iya, oke. Nah, ulang ya, bentar ya. Nah, jadi ketika kita klik tadi ini teman-teman, nanti bisa muncul ke halaman baru. Oke, nambahnya gimana? Itu nambahnya di laman. Di laman loh. Terus ke good news, update news, teman-teman penting aja. Tambahin tombolnya kan. Ya, ada zoom yang keluar nih, sini teman-teman. Oke. Ini ya. Nah, ini cara nambahnya gimana? Ini tak hapus dulu deh, biar mbaknya lihat dari awal. Cara nambahinnya gimana? Nah, ini kan ada tanda plus nih, tambahkan blok. Tambahkan aja blok nih. Terus misalnya belum ada di sini, teman-teman jelajahi semua. Kemudian cari di desain. Nah, desain namanya tombol. Ketika sudah, akan muncul teman-teman. Nih, akan muncul kayak gini tombolnya. Terus, teman-teman kan mau isi nih. Misalnya nih ya, lihat berita. Lihat berita. Terus teman-teman caranya seperti apa? Nah, beritanya udah apa sih gitu? Bentar dulu. Lihat berita. Cari dulu berita ya teman-teman. Bisa. Nah, lihat berita. Saya cari dulu beritanya tadi. Hapus. Nah, videonya. Udah nemu kan beritanya. Jangan lupa apa namanya ya, di copy dulu link yang di atas, Ctrl C, terus kita kembali ke laman. Nah, teman-teman lihat nggak nih mbaknya tadi nih yang baru masuk nih, ini ada tulisan tautan, taut, nanti kalau bahasa Inggris link, terus klik aja kan teman-teman. Tak zoomin deh biar jelas. Ini masukkan di sini.
Nah, bisa enter atau klik aja. Sudah seperti itu, teman-teman mau misalnya tampil di laman berikutnya misalnya ya, atau tab berikutnya itu bisa diaktifkan aja ininya, terus kembaliin kursornya dimanapun itu. Nah, udah muncul kayak gini, terus jangan lupa perbarui. Nah, laman udah diperbarui, teman-teman ke dashboardnya, ke dashboard lagi, ke WordPress-nya teman-teman, ke halamannya, kemudian ke situsnya, teman-teman refresh dulu, kemudian klik lihat berita ya, kita klik. Nah, dia akan muncul ke tab berikutnya. New tab, halaman baru, tab baru. Nah, kalau teman-teman mau kayak bilang, gak usah deh mbak, maunya di situ aja, maksudnya di halaman itu, ya udah, matikan aja tab barunya. Buka di tab baru, kemudian perbarui lagi. Ketika sudah, terus teman-teman refresh di lamannya, dan kita lihat apa yang berubah. Nah, dia muncul di sini. Dia muncul di sini. Di halamannya teman-teman sendiri, di situsnya WordPress ya teman-teman. Cara kembalinya gimana? Ya udah, tinggal reload aja. Itu untuk yang berita. Kira ada yang ditanyakan untuk yang berita kan? Nah, ini seperti ini tampilannya. Nanti dikreasikan sekreatif teman-teman aja. Misalnya mungkin mau bentuknya atau apa, atau mau tulis dulu kalimatnya atau gimana, monggo. Caranya seperti itu. Atau mungkin punya ide yang lain. Mungkin kalau yang punya aku terlalu monoton atau teman-teman mau kreasiin, silakan. Kan di sini bisa diatur semua. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di bagian berita, teman-teman, sebelum saya lanjut? Mbak, Ya. ada ketentuan buat isi berapa berita nggak? Kalau dari Bapak sendiri sepertinya tidak ada. Tapi nanti Bapak jelaskan ya. Oh, baik. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Nanti bisa tanyakan ke Bapak aja nanti, minimal di berita, di news atau good news teman-teman diisi berapa berita atau artikel. Jadi saya bertanya. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Tidak ada? Cukup? Oh, cukup ini. Diam berarti tahu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita akan lanjut. Yang kedua, isi konten video. Jadi teman-teman kalau bisa melihat sebuah video dalam artian seperti itu, ada sejenis kayak video-video kayak gitu. Atau misalnya perusahaan itu biasanya di dalam situs-situsnya itu nanti ada kayak video-video seperti itu. Jadi kayaknya di Tokopedia nggak ada. Tahu saya. Dia nggak kasih. Oke. Jadi di sebuah website itu biasanya teman-teman nanti ada kayak video-video itu, kayak video review kayak gitu tentang perusahaan mereka, atau yang kayak ngejelasin tentang apa sih namanya nih, tentang ya produk-produk mereka, tapi nanti isinya di tentang perusahaan. Nah kan tadi Bapak udah jelasin, jadi videonya nanti teman-teman bisa masukkan di apa namanya nih, ke website teman-teman. Itu. Jadi video penjelasan tentang perusahaan teman-teman. Nah itu gimana caranya? Kita akan mainnya ke, kalau teman-teman lihat di tentang perusahaan saya, ini ada sebuah video. Anggaplah ini video perusahaan ya. Nah ini gimana cara masukkannya? Terus ada lambang Twitter nih.
Nah, cara masukkannya gimana? Oke, kita akan main di laman. Jadi kita akan main di laman lagi teman. Jadi benar-benar semua aktivitas di isi konten, di konten-konten itu di laman. Kita mulai. Nah, kita mulai di tentang perusahaan. Kita lihat loading. Kita akan mulai dari awal. Di tentang perusahaan ini sendiri teman-teman akan mengisi visi dan misi perusahaan, struktur perusahaan, sama review produk misalnya, atau yang tadi video tentang perkembangan perusahaan. Itu bisa dimasukkan di sini. Nanti di kontak us atau di kontak, baru teman-teman bisa ngasih sosial media dari perusahaan teman-teman atau ya nomor gitu. Nah, biasa di tentang perusahaan juga ada seperti itu, yang kayak ngasih sosial medianya. Tapi nanti diatur kreativitas teman-teman juga. Nah, di tajuk ini aku akan ngisi misalnya apa ya, perkenalan kita. Oh, nanti ada sejarah, ternyata ada sejarah perusahaannya. Nah, teman-teman bisa oke. Nah, perkenalan perusahaan. Gimana cara nambahin videonya teman-teman? Ini pasti tentunya bikin kalimat dulu lah, terserah. Pokoknya ada kayak ya kalimat penjelasan dikit deh. Nah, tapi saya langsung aja. Teman-teman nanti tambahkan blog. Oke, tapi sebelum itu pastikan teman-teman ngupload videonya di YouTube pribadinya teman-teman. Kemudian teman-teman copy linknya. Misalnya aku pakai yang inilah. Nah, terus ini linknya di copy. Ingat ya, linknya di copy. Kemudian teman-teman ya seperti itu. Kemudian kita klik ini, tambahkan blog, jelajahi semua. Terus teman-teman turun, scroll ke bawah, cari di bagian selatan ada YouTube. Nah, tambahkan. Kemudian teman-teman sematkan. Nah, akan muncul videonya teman-teman. Nanti kalau misalnya mau tambah keterangan bisa monggo. Apa namanya ya? Video singkat ini merupakan video perkenalan seperti itu. Jadi tidak ini merupakan video perkenalan dari itu sangat simpel sih untuk masukin videonya. Kalau ada yang nanya, bisa dikecilin nggak Mbak? Nggak bisa. Jadi ini benar-benar posisinya seperti ini. Yang berubah hanya bisa rata kanan, rata kiri. Misal rata tengah, terus rata kanan, jadi kecil kayak gini. Dia menyusut sendiri, kita nggak bisa menyusutkan. Dan tidak seperti gambar ya. Di blog itu, di laman gambar bisa dikecilkan. Terus rata kiri, nah seperti itu. Atau rata tengah bisa. Seperti itu. Yang tentang perusahaan. Untuk menambahkan video. Dapat. Nanti ada struktur perusahaannya teman-teman bisa ngeditnya di Canva, karena di blog tidak nyediain ngedit atau editing yang namanya struktur. Kan struktur itu kayak bagan ya bentuknya ya. Di blog itu hanya menyediakan di bagian ini tabel. Jadi nyediain tabel. Kalau tabel ya berarti misalnya satu misalnya My Seconding Room
misalnya lainnya. Pernah ngeliat tabelnya? Contoh bisa atur 5 kolom, misalnya 3 kolom, kemudian barisnya ada 4 misalnya, buat tabel. Seperti ini bentukan tabelnya teman-teman. Nomor, terus datar. Tapi misalnya Maya, jabatannya CEO. Mungkin mau kasih tugas apa sebagainya. Tapi kalau misalnya mau ngedit ya, kalau misalnya kalau kayak gini sih kayak memang kayak kelihatan gimana gitu ya, kurang mantap di website. Tapi kalau teman-teman mau kreatifkan itu nanti bisa ngedit di Canva. Untuk bagian-bagiannya nanti masukinnya di laman tentang perusahaan itu berupa gambar. Nanti itu hasilnya bagus kok. Karena untuk tabelnya sih bisa diapa-apain gitu, cuma bisa merubah tadi garis atau enggak. Seperti itu. Untuk bagian tentang perusahaan, ada yang ditanyakan di tentang perusahaan teman-teman? Sebelum saya lanjut ke kontak. Mbak, maaf di aku tuh kok nggak ada yang kayak jelajah lebih banyak. Bagaimana maksudnya? Yang bisa ada kan di kalau misalnya pengantarnya yang jelajah lebih banyak bisa di scroll down ke bawah. Iya, jelajah semua tuh lebih banyak. Iya benar. Iya itu apa tergantung temanya Kak? Iya yang kayak gini aku nggak gitu ya nggak menemukan atau enggak. Mungkin bentar.